Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Zulaika Zibrijah Jamaluddin. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 12540100087. Saya dari kelas 1C. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dede Sutisna MPDI. Di sini aku akan menjelaskan dua aspek yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Al-ayah, sadaqallah. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Aspek yang terdapat pada Quran Surat Al-Hadid ayat 4 yang pertama, ayat ini termasuk dalam ayat mutasyabihat. Ayat ini disebut dengan ayat mutasyabihat karena ayat ini membahas sifat Allah dan maknanya hanya Allah yang tahu. Lalu manusia cukup mengimani ayat ini tanpa harus menafsirkan secara fisik. Nah, makna hakikat dari ayat ini itu tidak bisa dipastikan dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Maka dari itu ayat ini termasuk dalam ayat mutasyabihat. Karena ayat ini merupakan ayat mutasyabihat dalam kitab Jawahir Kalamiyah yang sudah saya pelajari, ada dua perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, cara menanggapi ayat-ayat mutasyabihat dari ulama salaf yaitu dengan cara mentafsir. Dan yang kedua, dari cara menanggapi ayat-ayat mutasyabihat oleh ulama kholaf yaitu dengan cara takwil. Yang saya akan bahas adalah cara pandang dari ulama kholaf yaitu dengan mentakwil ayat. Takwil itu sendiri artinya memindahkan satu kata kepada kata yang lain. Nah, takwil itu sendiri adalah memindahkan satu makna kata kepada kata yang lain. Alasan ulama kholaf memperbolehkannya adanya takwil itu karena banyaknya pemahaman penyerupaan kepada Allah, dan jika tidak ditakwil maka akan menimbulkan penyerupaan, sementara penyerupaan itu adalah dolun yaitu sesat. Surat Al-Hadid ayat 4 yang ditakwil adalah bagian ayat yang mengandung sifat Allah. Yang pertama ada di ayat istawa 'alal arsy yang artinya Allah bersemayam di atas aras. Ayat ini ditakwil dengan Allah menguasai dan mengatur seluruh alam, bukan dengan duduk menempati aras. Yang kedua ada di ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang artinya dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini ditakwil dengan Allah bersama kita itu dengan ilmu, kekuasaan, seperti itu, bukan dengan bersama secara fisik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.